Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran pada hari ini, coba kalian lihat posisi di bawah kursi kalian. Apakah ada sampah yang berserakan di bawah kalian? Cek terlebih dahulu. Bersih? Kalau kondisi ruang kelas kita bersih, untuk pembelajaran kita akan merasa nyaman, ya. Selanjutnya coba saya cek kerapihan kalian. Silakan semuanya bisa berdiri. Cek kerapihan, balik kanan, silakan. Cek kerapihan kalian, kesiapan kalian dalam belajar, dari pakaian, seragam harus rapi. Sudah rapikah kalian? Sudah. Oke, terima kasih. Silakan balik kanan. Ya, sudah duduk kembali. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Mas Ahmad. Duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk pelajaran materi seperti biasa, pembelajaran sistem persamaan linear 3 variabel. Tetapi sebelumnya Pak Guru mau ngecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Iya, Pak. Ada yang tidak berangkat hari ini? Semuanya berangkat? Alhamdulillah, ya, semuanya berangkat. Ya, berarti kalian menunjukkan kalian siap mengikuti pelajaran pada hari ini. Anak-anak, motivasi hari ini pada pembelajaran pada kalian ini yaitu apa? Matematika bukan hanya sekedar angka dan rumus, tetapi cara untuk menemukan solusi terbaik. SPLTP, sistem persamaan linear 3 variabel, mengajarkan cara berpikir strategis untuk meraih keuntungan maksimal dan menghindari kerugian. Ya, jadi kalian harus semangat dalam belajar matematika, khususnya yang akan kita pelajari yaitu tentang SPLTP, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelumnya Pak Guru akan mengingatkan kepada kalian, ya, sebelum materi SPLTP, materi sebelumnya kita mempelajari tentang SPLDV. Apa itu SPLDV? Sistem persamaan linear 2 variabel. Ya. Bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel? Tujuh jari. Saya wajib jawab. Ya. Dengan cara metode eliminasi, substitusi, dan gabungan, Pak. Dengan cara metode eliminasi, substitusi, dan gabungan. Tepuk tangan untuk Mas Salvino. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang SPLDV, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Sistem persamaan linear 2 variabel bisa kita selesaikan dengan cara yang pertama yaitu substitusi, yang kedua eliminasi, dan yang ketiga adalah sistem gabungan antara
substitusi, dan eliminasi. Oke, anak-anak. Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah kalian nanti berdiskusi secara kelompok, ya, peserta didik dapat menentukan model matematika masalah kontekstual dalam sistem persamaan linear variabel dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi secara kelompok, peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel ke dalam masalah kontekstual dengan benar. Ya, kemarin materi sebelumnya SPLTV 2 variabel X dan Y. Sekarang SPLTV 3 variabel berarti X, Y, dan Z. Nanti kalian bisa menentukan himpunan penyelesaian dari nilai X, nilai Y, maupun nilai Z. Ya, oke. Anak-anak, kita lihat pada orientasi problem permasalahan yang pertama. Adakah dari kalian yang ingin siap untuk membacakan permasalahan di depan? Ya, silakan. Pada hari Minggu, Aldo, Andi, dan Angga pergi berwisata ke taman wisata. Mereka membeli oleh-oleh di warung Pak Sony. Aldo membeli 4 bungkus keripik pare, 6 bungkus intik madu, dan 4 bungkus stik ubi dengan harga 160.000. Andi membeli 4 bungkus intik madu dan 5 bungkus stik ubi dengan harga 110.000. Sedangkan Angga membeli 4 bungkus keripik pare, 2 bungkus intik madu, dan 1 bungkus stik ubi dengan harga 70.000. Iya. Saat akan pulang, Ibnu menyusul untuk membeli 1 bungkus keripik pare, 1 bungkus intik madu, dan 1 bungkus stik ubi dengan membawa uang 100.000. Apakah uang Ibnu cukup dan bersisa? B. Tentukan berapa sisa uang Ibnu. Oke, terima kasih. Ya, jadi sudah jelas dibacakan oleh salah satu teman kalian untuk problem yang pertama. Ya, dari kalimat awal sampai akhir sudah jelas dibacakan. Silakan kalian amati terlebih dahulu dari problem yang pertama ini. Dari problem ini kalian amati. Kemudian dari hasil pengamatan kalian nanti kita akan menanyakan ya apa yang kalian dapatkan dari problem yang pertama ini. Silakan amati terlebih dahulu. Dilihat. Pada hari Minggu, Aldo, Andi, dan Angga pergi berwisata ke taman wisata. Mereka membeli oleh-oleh di warung Pak Tony. Aldo membeli 4 bungkus keripik pare, 6 bungkus intik madu, dan 4 bungkus stik ubi dengan harga Rp160.000. Andi membeli 4 bungkus intik madu dan 5 bungkus stik ubi dengan harga Rp110.000. Sedangkan Angga membeli 4 bungkus keripik pare, 2 bungkus intik madu, dan 1 bungkus stik ubi dengan harga Rp70.000. Saat akan pulang, Ibnu menyusul untuk membeli 1 bungkus keripik pare, 1 bungkus intik madu, dan 1 bungkus stik ubi dengan membawa uang Rp100.000. Nah, dari problem ini, ya, apa yang kalian dapatkan dari problem ini? Siapa? Oke, siap. Ya, silakan Mas. Dari problem yang ada ditayangkan PowerPoint diketahui Aldo membeli 4 bungkus keripik pare, 6 bungkus intik madu, dan 4 bungkus stik ubi. Andi membeli 4 bungkus intik madu dan 5 bungkus stik ubi. Dan Angga membeli 4 bungkus keripik pare, 2 bungkus intik madu, dan 1 bungkus stik ubi. Oke, ya. Jadi pada permasalahan ini, ya, nanti kita bisa
menentukan ya, atau memodelkan dari kalimat cerita ini menjadi model matematika. Ya. Model matematika dengan pastinya 3 variabel, ya, yaitu variabel x, variabel y, dan variabel z. Kemudian dari model matematika tersebut kita bisa menentukan nilai x, y, dan z, dan kalian pastinya akan bisa menjawab dari permasalahan tersebut. Apakah uang Ibnu cukup dan bersisa? B. Tentukan berapa sisa uang Ibnu. Pasti nanti kalian akan jawab. Bisa menjawab dari permasalahan atau problem yang ada di tayangan PowerPoint ini. Ya. Untuk itu silakan untuk anak-anakku semua kalian bentuk kelompok, ya, satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Ya, silakan bentuk kelompok masing-masing. Yuk. Oke. Geser lagi. Ya, geser lagi supaya jangan berdekatan dengan kelompok satunya. Geser lagi. Ya. Oke. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ini merapat lagi, Mbak. Merapat lagi. Ya. Oke. Berarti terbagi menjadi 1, 2, 3, 4 kelompok. Ya. Silakan. Kalian amati problem yang ada di tayangan slide itu, ya, dengan lembar kerja peserta didik yang kalian terima. Jangan lupa ditulis nama kelompok, nama masing-masing kelompok, ya. Kemudian secara detail kalian pahami terlebih dahulu problem atau permasalahan, ya, dari problem tersebut. Ya, di situ ada capaian pembelajaran, ada langkah-langkah pengerjaan, ya, dari sistem persamaan linier 3 variabel. Silakan amati, diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Ya, silakan. Jangan lupa identitas kalian per masing-masing kelompok dituliskan. Kelompok 2, ya, kelompok 2 dari Mas Faris Isyudin Akmal, bagus ini namanya, ya, Faris. Kemudian Mas Hafid, Mas Murrahman, Santoso, dan Mas Sugeng, ya, betul. Silakan setelah ini ke halaman berikutnya. Ya, sudah ada
capaian pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran, langkah-langkah, kemudian materi tentang sistem persamaan linear 3 variabel, ya. Permasalahannya coba dibuka. Nah, ini sesuai dengan tampilan yang ada di PowerPoint. Silakan baca terlebih dahulu, kemudian amati, pahami, dan selesaikan kasus yang ada pada problem ini. Ya, silakan. Ini kelompok 3, ya. Kelompok 3. Ini ada perempuannya sendiri, ya. Terus 3. Rapat lagi, tidak apa-apa. Rapat lagi. Oke, ya. Ini kelompok 4, sudah ada perempuannya 1. Depan sudah diisi identitas di depan. Sudah semua? Oke. Ya. Ya. Kemudian, nah, silakan kalian pahami, ya, problem ini, problem yang ada di tayangan slide, ya, sama dengan ini. Silakan diskusikan dengan kelompok ini 4, ya, dengan kelompok 4 ini silakan diskusikan, ya, dari problem yang ada di lembar kerja ini. Ya, kemudian silakan hasil diskusinya bagaimana tuangkan di dalam lembar di bawah. Ya, silakan. Anditya, ya, Mas Anditya ini tulisannya bagus ini, rapi. Gimana? Ada permasalahan apa? Jelas? Pada problem ini jelas? Permasalahan ini bisa dipahami? Oke, silakan dilanjutkan. Kalau menemukan sesuatu hal yang memang kurang jelas dan tidak bisa dipahami, nanti bisa didiskusikan bersama, ya, dan kita pecahkan bersama-sama. Gimana kelompok 3? Ada masalah? Tidak? Ya. Yang bagian mencatat, menjawab ini memang yang perempuan, yang tulisannya rapi. Iya. Ya. Biasanya tulisannya rapi perempuan apa laki-laki? Oh, perempuan. Kalau perempuan tulisannya rapi. Terus, tapi laki-laki juga bisa rapi kan? Ya, bisa rajin, tertib. Ya, silakan, ya, jawab, ya, selesaikan, diskusikan, ya, dengan kelompok kalian pada permasalahan ini, ya, bisa dituliskan di sini, ya, dari yang diketahui apa, ya, misalnya dari variabel x-nya apa, y-nya apa, dan z-nya itu apa, ya, silakan, lanjutkan. Bagaimana kelompok 4? Menemui masalah? Gimana? Ada permasalahan? Ada sesuatu yang tidak bisa dipahami? Yang kurang paham? Bisa, ya? Ya, silakan dilanjutkan. Yuk, silakan kelompok 1.
2, 3, dan 4 silakan dilanjutkan, diselesaikan ya. Masih ada sisa waktu, masih ada ya. Silakan. Ya, ini bagus ini, lancar ini jawabnya ini, kelompok 1 ini. Penyelesaian masalahnya ini bagus ini. Iya, sini aja. Eliminasi Y ya. Eliminasi betul. Dengan cara eliminasi sudah dimasukkan ya. Substitusinya sudah dimasukkan belum ini? Sudah diterapkan substitusinya? Habis ini ya, belum ya, baru eliminasi. Oke, ya, lanjutkan. Eliminasi, substitusi, dan gabungan antara metode eliminasi, substitusi yang digabungkan. Silakan dilanjutkan. Masih berlanjut ini, masih berjalan. Ya, silakan dilanjutkan. Memakai sistem atau metode eliminasi, ya. Oke. Gimana Mas Fatur Rahman? Ya, silakan lanjutkan diskusi kalian. Ya, jangan lupa ya, dari problem tersebut ada 3 cara untuk menyelesaikan ya, yaitu apa saja, dengan cara apa? Substitusi, eliminasi, dan gabungan. Iya, betul. Ya, silakan diterapkan ya. Nanti akan ditambahkan dari variabel X-nya berapa, Y-nya berapa, dan Z-nya berapa. Ya, kelompok 2 Mas Fatur Rahman dan kawan-kawan. Kelompok 3 Mas Cili. Cili. Yang kelompok 4. Gimana Mas Ayub? Lancar? Temui kendala? Tidak ada? Mas Ayub. Untuk eliminasinya sudah dimasukkan? Cara eliminasi? Tidak? Ya, oke. Ya. Eliminasi, terus apa lagi? Untuk menyelesaikan problem ini dengan cara eliminasi, terus substitusi dan gabungan. Gabungan apa itu? Gabungan antara eliminasi dan substitusi. Ya, lanjut. Kamu masih lagi apa? Masih lagi Pak? Masih lagi. Biar suaranya itu untuk diskusi lebih apa? Lebih terdengar jelas ya, nggak usah berjauhan.
dengan cuaca yang cukup panas ini ya, kalian sambil mengerjakan, diskusikan problem ya. Pasti kalian bisa menyelesaikan permasalahan ini ya. Kelompok 1 Subdan. Gimana Mas Sudan? Paham Mas Sudan? Dari problem ini bisa dipahami? Sudah ketemu untuk nilai dari variabel X-nya berapa? Berapa Mas? 7.500. Oke. Kemudian untuk nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya oh iya, 15.000. Oke. Sedangkan Z-nya sudah ditemukan? Jadi supaya kita bisa kalian bisa mengetahui untuk permasalahan pada problem tersebut ya, kalian harus bisa membuat atau memodelkan permasalahan tersebut ke dalam model matematika ya. Dibuatkan model matematika terlebih dahulu ya, yang memuat karena SPLTP sistem persamaan linear 3 variabel berarti memuat variabel X, variabel Y dan variabel Z. Pastinya nanti kalian bisa mendapatkan berapa sih nilai dari X, nilai dari Y maupun dari Z ya. Dari X, Y, Z ketiga variabel tersebut nanti kalian akan bisa memecahkan permasalahan yang pertama ya. Pasti nanti kalian akan bisa memecahkan permasalahan yang pertama. Dan yang kedua kalian juga pasti lebih bisa ya untuk memecahkan permasalahan yang pertama, baik yang pertama dan yang kedua. Asalkan apa? Tentukan dulu model matematika dari permasalahan tersebut ya. Silakan kalau sudah lanjut untuk memasukkan dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi dan gabungan. Nah, ini sudah benar ini ya. Oke, sip. Ya. Model matematikanya sudah dibuat? Sudah, oke. Ya. Kemudian dari model matematika masukkan eliminasi sudah, substitusi ya. Sekarang gabungan ya. Lanjut, tinggal gabungannya untuk menentukan nilai Z. Ada kendala? Tidak ada? Ya, dilanjutkan. Adakah dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang sudah selesai? Ya, waktu masih terus berjalan. Sedikit lagi ya. Ini kelompok 1 dan kelompok 3 ini hampir selesai ya. Kelompok 2 pun sama. Tiga orang sama Pak. Sebanyak
diketahui Aldo membeli 4 bungkus keripik ya. Berarti kalian permisalkan terlebih dahulu variabel X-nya apa, Y-nya apa, Z-nya apa ya. Ini sudah oke. Kemudian dibuat model matematika, ini juga sudah oke. Terus ntar kemudian nanti dari model matematika bisa menentukan ya nilai X, Y, dan Z dengan cara eliminasi, substitusi, dan pertemuan ya. Hanya itu, kalian masih bisa ya. Dilanjutkan. Selesai? Oke. Ya, sip. Kalian bisa memahami, menyelesaikan problem yang ada di depan kalian. Ya, terus. Ini sudah selesai? Sudah? Oke. Nomor X-nya 7.500, Y-nya 15.000 dan Z-nya 10.000 ya. Kemudian masih ada sisa enggak dari permasalahan yang pertama? Ya, masih ada sebesar ini 67.500 ya. Ini sama ya, pakai cara eliminasi, substitusi, dan gabungan sama ya. Kelompok yang lain, yang kelompok 1 sudah selesai? Gimana? Yang berarti ya untuk 3Z ini 8X sama dengan Y 30 kan bisa ya? Ini berarti sama dengan ya. Dari mulai yang misalnya kemudian X-nya apa, Y-nya apa, Z-nya apa, kemudian pembuatan model matematika. Clear ya, ini ya. Kelompok 2, oke. Sip. Luar biasa. Kelompok 2 sudah? Sedikit lagi. Ya, kelompok 4 sudah selesai? Sudah. Oke. Kelompok 2, kelompok 4 sudah. Tinggal kelompok 1 dan kelompok 2 yang belum. Ya, yuk. Semangat. Ya, tetap semangat ya. Sudah selesai? Oke, coba cek dulu. Ya. Di sini ditemukan dengan model eliminasi dan substitusi, kemudian gabungan. Ketemu nilai X-nya berapa? 7.500. Kemudian Y-nya berapa? 15.000 dan Z-nya 10.000 rupiah. Oke, kemudian disambungnya 67.500. Ya, tinggal satu kelompok yang belum, yaitu kelompok 2 yang masih ada waktu. Nah, silakan di kelompok 2 selesaikan.
Kendalanya di mana? Menentukan apa? Yang Z. Menentukan nilai Z, ya, diambil dari persamaan 5 dan persamaan 6. Nanti kalian dapatkan nilai Z. X-nya sudah ketemu, Y-nya ketemu, ya. Nanti Z-nya juga masih ketemu, ya. Silakan didiskusikan lagi. Tinggal sedikit lagi, satu langkah lagi selesai, ya. Yuk. Oke, cukup? Masih ada waktu, ya kita tunggu kelompok yang belum, ya masih ada waktu, masih ada sisa waktu, masih ada waktu. Silakan, yuk diselesaikan. Yang kelompok 2, kelompok 1 oke sudah? Kelompok 2 sudah? Oke, kelompok mohon maaf, kelompok 3 ya? Kelompok 3 sudah? Oke, kelompok 4 sudah ya, tinggal yang kelompok 2 ya. Masih ada satu kelompok yang belum ya. Oke. Ini Mas Untung ya, Mas Untung. Nah, Mas Ali. Ya. Ini ketemu X-nya 7.500. Y-nya berapa? Betul sekali, 15.000 dan Z-nya 10.000. Oke, ya berarti nilai X, Y dan Z sudah kita ya. Oke. Kalian pasti menemukan permasalahan-permasalahan untuk sistem persamaan linear 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari kalian, ya. Kalian harus bisa dari permasalahan tersebut, sekali lagi, ya, harus bisa memodelkan matematika atau membuat model matematika dari permasalahan tersebut, ya. Harus bisa membuat yang namanya model matematika SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel, ya. Cepat ya. Jadi diskusi bersama. Diskusi bersama untuk menentukan nilai X, Y dan Z, ya. Atau ada yang hanya ikut-ikutan saja? Semua diskusi bareng ya, diskusi bareng ya, dengan cara eliminasi, terus substitusi, kemudian gabungan antara eliminasi dan substitusi. Ya, kelompok 3 ya, dari Mas Jeli. Mas Jeli ya, ini namanya bagus ini Mas Jeli. Jeli Drink, ya, Jeli Drink. Mantap. Yang kita harapkan, yang Pak Guru harapkan, ya kalian diskusi bersama, sehingga kalian bisa memahami problem, ya problem dari permasalahan, ya yang ada di lembar kerja tersebut. Jangan hanya ikut-ikutan. Tadi kelompok 1, 2, 3, 4 ya sudah bagus. Ada diskusi tercepat tadi dari kelompok 3, kemudian disusul kelompok 1, kemudian disusul kelompok 4 ya, dan yang terakhir nanti kelompok 2 ya, masih kurang sedikit ya, satu tahapan lagi ya, dilanjutkan.
dilanjutkan yang kelompok 2 ini. Gimana? Tersisa uang berapa ribu rupiah? 67.500 rupiah. Ayo, tuliskan di sini. Iya. Sisa uang dari Ibnu dan oke. 67.500 rupiah ya? Iya. Sip. Oke, cukup? Ya, cukup untuk diskusi kalian pada problem yang ada di depan kalian jauh. Ya, selesai. Nah, ini kita presentasikan dari hasil diskusi kalian. Ya, dari problem. Maka kita presentasikan, ya. Presentasi hasil dari diskusi kalian pada pembelajaran hari ini. Ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 maupun kelompok 4. Ya, nanti hasil diskusi kalian silahkan kalian presentasikan di depan. Ya, oke. Kelompok 4 siap, kelompok 3 siap, kelompok 2 siap, kelompok 1 Siap. semuanya sudah siap? Semuanya sudah selesai? Semuanya sudah selesai. Sekarang kita untuk presentasi, ya. Waktunya sudah habis. Silakan dari problem dan hasil diskusi kalian. Silakan yang berani untuk mempresentasikan di depan, ya. Dari kelompok berapa? Kelompok 1. siap, kelompok 1. Yuk, silakan. Ya, maju. Ya, bisa. Silakan. Oke, ini setelah kalian diskusi, kita presentasikan, ya. Setelah dipresentasikan, ya, dari kelompok 1 dari Mas Salvino dan kawan-kawan, Mas Ahmad, ya. Nanti kita saling menanggapi, ya. Kalian tanggapi dari hasil presentasi dari kelompok 1. Silakan, ya. Untuk kelompok 2, kelompok 3 ataupun kelompok 4, ya. Tulisannya bisa dibaca nggak itu? Bisa dibaca? Dari belakang bisa dibaca? Bisa? Jelas? Jelas, ya. Oke.
mungkin nanti ada yang menemukan ya hasil diskusi kalian jawaban yang berbeda ya, nanti kita bahas setelah presentasi dari kelompok satu. Ya. Kalau semua kelompok ya, sudah mendapatkan hasil yang sama, otomatis ya, kalian berarti sudah bisa menyelesaikan permasalahan pada problem. X-nya kritik pare. Ada yang tahu pare? Kritik pare. Ya. Ada yang suka pare kalian? Kenapa tidak suka? Pahit. Tapi dalam matematika pare jadi manis ini. Ya, ya. Kritik pare jadi manis. Ya, karena kita buat pemisalan yaitu variabel X. Ya. Intik madu. Kalau madu manis apa pahit? Manis. Ada madu yang pahit. Kemudian zat-nya yaitu stik ubi. Untuk yang lain bisa membantu ya, yang lain kelompok anggota yang lain dari kelompok satu. Mungkin bisa di garis tengah itu mas, pakai spidol satunya itu mas, di garis tengah dibagi dua, bagi dua, garis ya. Oke. Uangnya harus di sistem eliminasi atau cara eliminasi sudah dimasukkan. Coba kalian perhatikan ke depan ya, hasil diskusi dari kelompok satu ya, diperhatikan, coba diamati dan dipahami sama tidak dengan hasil diskusi kalian kelompok 2, kelompok 3,
Nomor 4. Halaman 1, 2, 3 ya. Kemudian eliminasi dari persamaan 2 dan 3 ya. Sudah didapatkan untuk DLX-nya? Nanti bisa di sebelahnya ya, di papan sebelahnya.
gantian ya, tulisnya gantian ya. Gaya. Eliminasi sudah, kemudian baru simplifikasi. Kalau masih tidak cukup, nanti bisa pakai papan tulis yang di sebelah kiri. Ya. Masih terus berjalan ke kelompok 1? Masih terus berlanjut? Oke. Sudah ditemukan untuk nilai dari apa itu? Yang pertama X-nya sudah ketemu. Oke. Kemudian Y-nya nanti bisa disiapkan yang sebelah papan tulis di sebelahnya. Ya. Ya. Biar tidak menutupi dari teman-teman kelompok yang lain ya, geser. Oke. Di sini jelas ini ya. Kekecilan. Dari belakang ini tulisannya bisa dibaca ya? Bisa.
Sudah? Ya, sudah. Sudah. Di sebelah ini aja. Kelompok ya di kelompok 1 pakai papan tulis yang di sebelah kiri. Ya, silakan. Apakah uang itu cukup dan bersisa? Ya, tinggal kalian bisa menjawab berdasarkan permasalahan yang A, ya, kemudian dilanjutkan yang B. Hanya dikasih. Nah, ini kelompok 1 ya, kelompok 1 dia sudah berusaha mempresentasikan hasil diskusi pada permasalahan ya, yang ada pada sistem persamaan linear 3 variabel. Ya. Bawahnya ada apa-apa? Sama ya. Kemudian itu yang kemudian kita 67.500. Ya. Sisa uang itu berapa?
Cukup? Kita kasih aplaus untuk kelompok 1 yang sudah berusaha Presentasikan dari hasil problem ya. Silakan bisa duduk untuk kelompok 1. Terima kasih. Kalian perhatikan untuk hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan amati, perhatikan dari hasil diskusi yang presentasi, hasil presentasi dari kelompok 1. Untuk yang pertama yaitu menentukan model matematika, kemudian yang kedua dari menentukan model matematika memasukkan cara yaitu eliminasi, kemudian substitusi, dan yang ketiga dengan cara gabungan antara eliminasi dan substitusi sehingga didapatkan ya dari masing-masing variabel SPLDV tersebut X-nya sudah didapatkan, Y-nya juga sudah, dan Z juga sudah didapatkan. Sehingga dari permasalahan tersebut apakah uang Ibnu cukup dan bersisa? Ya, dari hasil presentasi kelompok 1 di sini masih ada sisa 100 rupiah. Silakan dari kelompok yang lain, dari kelompok tadi yang masih kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4 ya, silakan. Kalau ada yang menanggapi. Ada? Kelompok 3 ya. Ya, silakan. Bisa ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 dulu, perkenalan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Wafia Zahra. Perkenalkan, nama saya Fajar Fatur Rahman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz. Perkenalkan, nama saya Selim Fadila. Ya, silakan dari kelompok 3 dari hasil diskusi kalian menanggapi bagaimana? Dari hasil penyelesaian kelompok 1, kami dari kelompok 3 memperoleh hasil yang sama, yaitu X 7.500, Y 15.000, dan Z 10.000. Oke. Uang yang harus dibayar Ibnu 7.500 ditambah 15.000 ditambah 10.000, dan hasilnya 32.500. Oke. 32.500. Jadi uang Ibnu cukup untuk membeli 1 bungkus keripik pare, 1 bungkus intik madu, dan 1 bungkus steak ubi, dan bersisa. Oke. Sisanya berapa? Sisanya 67.500. 67.500 rupiah. Karena uang Ibnu sebesar 100.000 dan uang yang digunakan untuk membeli 1 bungkus keripik pare, 1 bungkus intik madu, dan 1 bungkus steak ubi sebesar 32.500. Sisa uang Ibnu 100.000 dikurangin 32.500 dan sisanya 67.500. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 3. Silakan kembali ke posisi tempat duduknya. Ya, jadi dari permasalahan SPLDV. Ya, sudah dibahas bersama-sama ya dari permasalahan tersebut. Ya, dari permasalahan tersebut sudah dibahas dan sudah mendapatkan tanggapan dari kelompok 1 kemudian dari kelompok 3 ya. Kemudian dari sistem persamaan linier 3 variabel. Sistem persamaan linier 3 variabel. Ini cukup mengasihkan. Dari sistem persamaan linier 3 variabel ya, kita bisa mengetahui jumlah harga
jumlah barang ya dari masing-masing barang. Kita bisa mengetahui jumlah harga dari masing-masing barang. Dan dengan SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel ini, kita bisa menentukan ya. Kita bisa menghitung keuntungan yang maksimal ya. Dan pastinya kalau sudah bisa menghitung keuntungan maksimal, maka dari SPLTV tersebut ya kita bisa juga menghitung kerugian ya. Sehingga apa? Sistem persamaan linear 3 variabel ini sesuatu yang sangat bermanfaat buat kita semua ya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel, yang pertama kita bisa apa? Menentukan jumlah harga dari masing-masing ya. Seperti itu sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk selanjutnya kita akan bagikan kuis. Soal silakan dibagi. Semua kerjakan pada kuis yang saya bagikan. Satu anak mendapatkan masing-masing satu. Langsung dijawab, diselesaikan di lembar ini langsung ya. Dan jangan lupa ditulis identitas, nama, hari dan tanggal. Hari ini ya. Hari apa ini? Tanggal berapa sekarang? 4 apa? 4 November ya. Kurang? Oke. Di kelompok 3. Silakan kalian selesaikan kuis yang barusan Pak Guru berikan kepada kalian ya. Identitasnya jangan lupa ditulis ya. Nama, kelas,
Langsung kumpulkan ya, nomor kuisnya sudah dikasih nama ya. Boleh dijawab ya. Oke, ya. Silakan kumpulkan. Oke, kumpulkan yang rapi. Ya. Sudah? Kita cek terlebih dahulu dari jawaban kalian. Yang pertama dari Mas Santoso Mulyo, ya. Mas Santoso Mulyo ini sudah betul. Kemudian Salviano Hirmansyah mana? Ya, oke. Ya, hampir semua betul. Oke, kemudian Mas Fajar Fatur Rahman. Oke, betul. Ya, dari jawaban kuis ini rata-rata maksimal mayoritas sudah betul semua. Berarti kalian bisa memahami konsep dari sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, silakan kalian kembali ke posisi tempat duduk semula. Ya, silakan dalam pembahasan yang rapi. Ya, posisikan kursi kalian, tempat duduk kalian. Seperti semula. Oke. Anak-anak, sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, kita sudah mempelajari, membahas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Apa yang kalian rasakan? Ketika kita belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel, apa yang kalian rasakan? Ya, gimana? Ya, oke, sangat menyenangkan. Kasih plus ya buat Mbak. Karena bisa belajar sistem persamaan linear 3 variabel dan cara menyelesaikannya. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Sudah paham Pak, tapi saya harus lebih fokus agar bisa lebih mudah memahaminya. Ulangi, coba ulangi. Saya sudah paham Pak, harus lebih fokus agar mudah memahaminya. Oke, sudah paham, tetapi harus lebih fokus dalam memahaminya. Oke, ya, terima kasih. Tepuk tangan kita plus. Anak, ya, untuk sistem persamaan linear 3 variabel materi kita sudah selesai, cukup sampai di sini. Kemudian untuk materi berikutnya yaitu tentang sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Ya, persamaan 2 variabel, persamaan 3 variabel sudah selesai semua. Untuk materi berikutnya kita masuk pada sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Ya, jadi ada sistem persamaan dan juga ada sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Oke? Untuk anak-anakku semua, terakhir dari Pak Guru mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua, ya, yaitu di kelas 10 TOT HI. Kami ucapkan terima kasih dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar matematika, ya, semangat supaya kalian bisa menjadi anak-anak peserta didik yang nanti bisa bermanfaat, bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa dipahami, bisa dimengerti
oleh kalian semua. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.